Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Master Cespleng. Hari Sabtu ya, 21 Januari 2023. Ya, untuk menemani akhir pekan Anda sekalian ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, jasmani rohani, tetap semangat dalam menjalani hidup dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai ya. Kita akan membacakan masih dalam seri Yahudi menggenggam dunia. Kali ini bab ke-6 ya. Rahasia di balik Perang Dunia I. Subjudul yang pertama adalah persiapan perang. Perang Dunia I meletus pada tahun 1914. Selama 4 tahun dunia banjir darah oleh tumbal peperangan. Peristiwa ini belum pernah terjadi dalam sejarah panjang umat manusia, meskipun akan disusul dengan penumpahan darah yang lebih mengerikan, yaitu terjadinya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Ya, saat itu negara Indonesia berdiri di tahun 45 ya, atas hasil perjuangan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Maka berdirilah NKRI ya, yang tidak mengalami perang ya. Ini saat ini menjabat, jangan enak-enakan ya, jangan lantas berbuat semau gue, membuat aturan, menjalankan pemerintahan. Negeri ini direbut dari penjajah selama 350 tahun oleh Belanda, VOC, yang jika dihubungkan dengan kekuatan terselubung, di balik Belanda ada kekuatan terselubung melalui VOC. Bangsa ini berhasil memerdekakannya ya. Pemimpin-pemimpin yang belakangan setelah era kemerdekaan, apalagi yang memimpin saat ini, harus menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah kaca bahwa negeri ini direbut dengan darah, nyawa, keringat dan air mata ya. Jadi jangan semena-mena membuat peraturan untuk rakyat. Di situ mungkin ada, bukan mungkin ya, dipastikan ada jutaan anak cucu daripada para pejuang-pejuang proklamasi. Jadi jangan semena-mena menjadi seorang pejabat di era yang sudah merdeka ini. Pikirkan rakyat, nasib rakyat, beri keadilan, beri kemakmuran. Jangan berbuat culas, jahat, mengkhianat. Oke, kita lanjut ya. Apakah akan menyusul Perang Dunia Ketiga? Yang pasti akan lebih mengerikan. Wallahu a'lam ya. Tidak ada salahnya untuk menyinggung kembali peristiwa yang telah sama-sama kita maklumi, yang akan mengawali terjadinya Perang Dunia I. Di sana terjadi perlombaan senjata yang mematikan, telah membanjiri. Di sana terjadi perlombaan senjata yang belum pernah disaksikan oleh dunia sebelumnya. Senjata mematikan telah membanjiri negara di seluruh dunia. Kegiatan ini tentu mendatangkan uang besar-besaran bagi para pialang perang. Dunia terbelah menjadi berbagai persekutuan yang saling menghadapkan senjata yang mereka miliki satu sama lain ya, hingga detik ini ya. Siapa yang merancang? Tidak lain, mereka itu adalah para sesepuh Yahudi, atau dengan kata lain para anggota Nurani Sion yang telah memasang jerat-jerat maut dari balik layar. Nah, ini harus disadari ya, generasi-generasi muda apalagi pemimpin sekarang ini
melihat hasil kebijakannya, mereka ini tidak memahami ini, tidak mau berkaca kepada ini, tidak mau berkaca kepada sejarah. Kenyataannya mereka bisa menentukan suhu situasi dunia pada saat itu. Dari uraian terdahulu kita bisa menyimak bagaimana para sesepuh Yahudi mempersiapkan diri untuk menyambut abad ke-20. Mereka telah mempersiapkan pemerintah negara-negara Eropa, aliran politik yang dianutnya, dan angkatan bersenjata telah dipersiapkan untuk menimbulkan terjadinya perang atau minimal untuk menerima pemikiran tentang perang itu. Setelah itu, di satu sisi para sesepuh Yahudi membentuk opini umum Eropa dan dunia pada umumnya. Lalu di sisi lain mereka menindas pemimpin yang berani menghadang jalan yang sedang ditempuh oleh konspirasi. Para tokoh itu adalah para pembaharu yang berpegang pada undang-undang yang sah di negaranya dan memiliki wibawa yang memungkinkan mereka menghalangi program yang telah dirancang oleh konspirasi. Apalagi jika tokoh-tokoh itu secara terbuka menyatakan perang terhadap mereka dan tidak bisa digoyahkan dengan propaganda yang menyesatkan. Tokoh-tokoh seperti inilah merupakan ancaman bagi konspirasi. Ya, mungkin generasi milenial tidak paham ya, belum paham terkait dengan Presiden Soekarno yang menentang IMF dan PBB, bahkan keluar dari lembaga dunia itu yang dibentuk oleh Zionis dan mendirikan blok negara-negara ASEAN, blok negara-negara Asia Afrika, dan membuat kelompok yaitu semacam perkumpulan olahraga yaitu Ganevo. Ini menunjukkan bahwa Soekarno paham terkait dengan rancangan-rancangan dari konspirasi. Nah, faktanya akhirnya Soekarno, kalau dilihat dari sisi ini ya, Soekarno pun akhirnya dijatuhkan hingga dia meninggal dunia karena berani melawan Zionisme internasional ini. Bahkan di dalam sejarah yang sangat jarang difahami dan diberikan kisah-kisah ini, cerita sejarah ini kepada generasi muda oleh para pendidik, bahwa saat setelah merdeka negeri ini mendirikan sebuah lembaga keuangan sendiri dan mencetak uang sendiri. Namun itu ditentang habis-habisan oleh internasional, oleh Belanda dan melalui sekutu dan juga di PBB. Akhirnya lembaga keuangan itu harus tetap dipegang oleh Belanda yang sekarang menjadi BI ya, Bank Indonesia. Nah, ini harus dipahami dan ini harus dijelaskan sebenarnya oleh ahli-ahli ekonomi agar masyarakat bangsa ini paham permasalahan sehingga bisa mencari solusi yang tepat. Jika tidak memahami persoalan sesungguhnya, bagaimana mungkin bisa membuat satu solusi yang tepat untuk negeri dan bangsanya ini. Oke, kita lanjut ya. Kita akan menyajikan krisis politik yang besar dan pertikaian sekitar wilayah jajahan pada awal abad ini yang membuat kita bingung. Dengan adanya krisis tersebut, dunia terbelah menjadi berbagai kelompok persekutuan dan blok-blok yang memporak-porandakan Eropa. Masing-masing pihak siap menyerang lawannya, seperti yang telah ditulis secara rinci oleh sejarah umum atau yang diajarkan di sekolah. Di sini kita akan mengungkap dari sisi lain, yaitu dari sisi analisis. Sekuensi peristiwa demi peristiwa sejarah sendiri telah menjadi jawaban jelas yang sebelumnya merupakan teka-teki besar yang terjadi awal abad ini hingga pecah Perang Dunia I. Sekilas ringkas peristiwa itu telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menghilangnya sejumlah pemimpin besar yang berkepribadian reformis dari area percaturan politik Eropa.
Dua, dampak kuat yang mewarnai opini umum Eropa sehingga menjalar ke seluruh dunia. Adapun peristiwa-peristiwa di atas adalah terbunuhnya Raja Austria tahun 1899, pembunuhan Omirito Raja Italia tahun 1900, pembunuhan William McKinley Presiden Amerika yang ke-25 tahun 1901 yang kemudian diganti oleh Theodore Roosevelt dengan bergelar Roosevelt I. Pembunuhan Prince Sergei paman Tsar sendiri tahun 1905 Rusia ya. Pembunuhan Raja Portugal dan putra mahkotanya tahun 1908. Peristiwa demi peristiwa itu disusul kemudian dengan pembunuhan putra mahkota kerajaan Austria bersama permaisurinya di kota Sarajevo, Yugoslavia tahun 1914. Kemudian Yugoslavia menjadi negara komunis ya, masuk dalam persemakmuran ke dalam Uni Soviet ya, Rusia. Rentetan peristiwa itu sebenarnya mengungkapkan hakikat peristiwa itu sendiri. Di sisi kita bisa menganalisa sepintas tentang peristiwa itu dan sekuensi waktu kejadiannya yang jelas tercium berbau rancangan terselubung serta perbedaan lokasi kejadian peristiwa itu secara geografis. Kita tidak akan ragu lagi bahwa peristiwa itu bukan terjadi hanya karena faktor kebetulan. Di sana terdapat ulah tangan-tangan dari balik layar yang bisa dirasakan dengan jelas di berbagai tempat. Ya, kita lanjutkan yang subjudul di dalam bab ke-6 ini, yaitu perang dan layar politik. Perdana Menteri Inggris pada saat meletus Perang Dunia I adalah Herbert Henry Asquith. Ia adalah seorang politikus Inggris moderat yang disegani lantaran kebijakan politiknya yang ditujukan untuk kepentingan nasional kerajaan Inggris. Ia terkenal sebagai Perdana Menteri Inggris yang sangat memusuhi gerakan Zionisme. Oleh sebab itu, konspirasi bertekad untuk menumbangkannya dan menggantinya dengan pasangan 3 serangkai terdiri dari tokoh-tokoh loyal kepada organisasi Zionisme. Mereka adalah David Lloyd George, Arthur Balfour, dan Winston Churchill. Namun untuk menumbangkan pemerintahan Asquith ternyata tidak mudah. Inggris masih berada dalam keadaan perang sehingga tidak ada kesempatan yang tepat untuk mengadakan manuver politik secara wajar. Samping itu, mengganti kabinet di saat perang akan menimbulkan benturan keras dan mencemarkan opini umum Inggris yang punya semboyan "Don't change your horse during the war." Jangan mengganti kudamu di saat perang. Pihak konspirasi tidak hanya bertujuan mengganti Asquith beserta pemerintahannya, melainkan mengganti badan-badan terpenting dalam struktur negara secara menyeluruh. Ini berarti menghancurkan struktur lama dan menggantinya dengan struktur baru. Nah, itulah yang yang disebut Freemason. Freemason adalah membebaskan kemudian membangun kembali. Itulah prinsip-prinsip terselubung dari gerakan para konspirasi internasional. Oke, lanjut ya. Roda konspirasi berputar pelan penuh kewaspadaan. Gerakan di bawah tanah diberitahu untuk menghancurkan struktur pemerintahan dan sosial yang ada sesuai dengan program yang diinstruksikan oleh kekuatan terselubung. Mereka merintis jalan untuk mengantar Churchill, Balfour, dan Lloyd George menduduki tampuk kekuasaan. Senjata yang mereka pakai adalah sama seperti yang dipakai dalam rancangan revolusi Prancis dan Rusia, yaitu serangan propaganda yang luas dan skandal gosip serta demoralisasi besar-besaran. Rencana ini dilaksanakan dengan sangat hati-hati sesaat setelah pecahnya perang agar tidak mengundang perhatian
mengundang perhatian. Seorang agen konspirasi yang merupakan salah seorang miliuner Inggris menyewa gedung besar di suatu daerah pinggiran London. Gedung itu dengan biaya besar diubah menjadi sebuah klub mewah dan megah yang menimbulkan kesan aristokratik. Tanggung jawab klub tersebut bisa meyakinkan para pejabat kerajaan bahwa klub itu didirikan dengan tujuan mengungkapkan salah satu bentuk patriotisme dan sebagai penghargaan yang dipersembahkan kepada para perwira angkatan bersenjata dari medan tempur. Ketika mereka datang ke London untuk berlibur dan beristirahat, pemerintah tidak segan lagi memberi dukungan dan fasilitas atas usaha mulia seperti itu. Akan tetapi di balik itu semua, yang semula dikatakan bahwa anggota klub hanyalah para perwira tinggi, berkembang menjadi terbatas pada orang-orang penting dengan lebih dulu disumpah dan diketahui identitas pribadinya sebagai syarat untuk menjadi anggota. Ya, lagi-lagi adalah cara-cara tipu muslihat ya. Sementara itu, kalau Master Jespleng sendiri dari sejak remaja sampai gini ya, ada banyak kejadian ya yang mengindikasikan hal itu terkait dengan berdirinya tempat hiburan ketika itu di sekitar tahun 70-80. Ini banyak ditentang oleh para ulama. Namun mereka ya para pengusul ini ya, dengan berbagai dalih, termasuk dalih untuk lowongan pekerjaan pada saat itu. Padahal ketika itu ya Mr. Jespleng sendiri berpikiran bahwa untuk lowongan pekerjaan seperti lahan-lahan pertanian itu jika dimodernisasi, diindustrialisasi itu sangat-sangat eksklusif ya. Selain kita akan mendapatkan ketahanan pangan, industrialisasi pertanian membuat negeri ini bisa jadi sebagai pengekspor, bukan menjadi pengimpor pertanian ya, kebutuhan pokok masyarakat. Oke, kita lanjut. Adapun kehidupan yang beredar dalam klub berkisar pada masalah minuman keras, wanita, dan perjudian dengan segala bentuk kemaksiatan bagi kalangan atas masyarakat Inggris. Para pengelola klub berhasil menjaring sejumlah besar wanita dan gadis-gadis kelas atas ke dalam klub dengan berbagai cara. Pada suatu senja di bulan November 1916, terjadi suatu peristiwa yang unik. Seorang menteri pemerintah Inggris mendapat surat yang isinya memohon agar ia berkenan menghadiri sebuah acara yang akan diadakan oleh klub itu. Sang menteri memenuhi undangan itu dengan mobil khusus. Sopirnya disuruh menunggu di luar. Seorang penyambut mengantarnya masuk ke dalam dan tibalah ia di sebuah ruangan remang-remang. Ia ditinggal sendirian oleh penyambutnya. Sesaat kemudian datanglah seorang wanita muda dengan busana sangat minim yang segera mengandeng sang menteri. Betapa terkejutnya wanita itu setelah tahu bahwa yang digandeng itu adalah suaminya sendiri. Sementara itu, sang menteri juga sangat terkejut dan marah bukan kepalang. Seorang pengawas klub segera mendatangi sang menteri dan memperlihatkan daftar hitam mengenai istrinya, bahwa istrinya telah lama bergabung dengan klub itu. Sang istri pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berusaha menutupi aib keluarganya dengan meninggalkan tempat itu dengan penuh kecewa. Sang menteri baru menyadari bahwa klub itu tidak lain adalah perangkap yang sengaja dipasang oleh kekuatan terselubung. Apakah di negeri ini tidak ada semacam ini? Ya kalau masyarakat awam memang mana mungkin tahu, karena klub-klub semacam ini seperti yang sudah dibacakan Master Jespleng di atas ya, untuk kalangan tertentu dan fungsinya ya seperti itu. Nah, bodohnya ya, makanya penguasa kita itu ya, hal-hal yang semacam ini tidak tahu, tidak diwaspadai, karena yang dipikir oleh mereka hanyalah kesenangan, kemudian memberikan izin
tempat-tempat lokasi-lokasi semacam ini dan mendapatkan cuan. Itulah pikiran-pikiran pendek mereka ya, tanpa mau memahami apa yang dibalik itu. Ya, beberapa saat yang lalu ada ya, kita sempat ramai di berita ya terkait dengan sebuah klub yang kemudian ditutup oleh Anies Baswedan ya. Dan pro kontra publik sangat ramai karena ya mereka karena tidak memahami ya. Karena sebenarnya di balik hal itu seperti inilah yang terjadi, dan itu selalu berulang-ulang di banyak tempat, di banyak wilayah, termasuk di negeri kita sendiri. Ya, hanya orang-orang yang tunduk pada aturan agama yang tidak terjebak oleh hal-hal semacam itu. Kemudian setelah terjebak, mereka dalam segala sesuatu, termasuk jika mereka adalah pejabat yang membuat mengeluarkan suatu aturan, suatu produk hukum, otomatis produk hukum yang dikeluarkan adalah sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka-mereka yang sudah mengetahui rahasia-rahasia pribadi, rahasia jabatan daripada mereka. Ya. Oleh karena itu harus banyak memberikan suatu analisa terkait hal-hal semacam ini, sebab semacam itu sangat jelas antara para anggota kekuatan terselubung ini dengan manusia-manusia yang normal yang hidup tanpa tendensi, tidak mengejar jabatan, kekuasaan, pangkat, dan harta kekuasaan, termasuk dalam hal ini adalah seks. Nah, jerat-jerat mereka ya, tetap di tiga hal tersebut. Tapi memang dasar kekuatan terselubung ini memang suatu kekuatan jahat. Jika mereka tidak bisa menjaring dengan hal-hal tersebut, pasti sosok yang menghalangi kinerja mereka, keinginan mereka, cita-cita mereka, pada akhirnya akan dimusnahkan, dibunuh. Nah, belakangan ini ya, mendekati tahun pemilu 2024, ada situasi yang semacam itu. Jika sosok yang mengatakan dirinya sebagai koalisi pembaharu ini jika makin menghalangi keinginan daripada penguasa terselubung yang sudah mengangkangi republik ini, ada hal-hal yang harus diwaspadai, dan semua komponen masyarakat, semua komponen bangsa ini memperhatikan hal itu. Karena di satu sisi ada yang menghendaki rezim ini tetap berlanjut, tetap diteruskan, padahal kebijakan rezim ini sangat-sangat mencederai kepentingan publik, kepentingan bangsa dan negara. Fakta terakhir, kejadian di Morowali, bentrok antara pekerja lokal dengan pekerja asal Cina. Namun faktanya dari pihak penguasa justru memenjarakan dan menyalahkan pekerja lokal. Persoalan sebenarnya tidak diurai dengan semestinya, dengan adil. Apa yang menjadi penyebab daripada kejadian itu? Jelas-jelas publik rakyat Indonesia ini membutuhkan lapangan pekerjaan bagi jutaan penganggur. Namun kebijakan rezim justru sebaliknya. Nah, inilah yang mengindikasikan bahwa rezim ini ada di dalam kendali kekuatan terselubung. Oke, kita lanjut ya, kita tuntaskan bab
subbab yang kedua di bab ke-6 ini. Adapun kehidupan yang beredar dalam klub berkisar pada masalah minuman keras. Kita sudah sampai ini ya. Daftar hitam itu adalah kumpulan data milik klub dari anggota pria maupun wanita, usaha terselubung dari konspirasi. Tidak jarang hal-hal semacam itu sengaja diangkat dalam media massa disertai komentar provokatif sehingga opini umum segera menyebar luas mengenai kebobrokan kalangan atas di pemerintahan. Sementara itu Inggris masih terlibat dalam perang besar yang mengorbankan ribuan putra-putranya. Pada bulan November 1916, seorang anggota parlemen mengucapkan pidato dengan mengecam keras dan terbuka masalah klub ini. Ia menuntut agar pemerintah segera mengambil langkah penyelidikan secara tuntas. Ia mendapat informasi lengkap tentang kegiatan klub itu dari 3 orang perwira Angkatan Darat Inggris yang sebelumnya pernah mendukung berdirinya klub itu. Setelah mempertimbangkan tujuan baik yang tercantum dalam proposal, ketiga perwira tergiur dan akhirnya terperangkap di dalamnya tanpa sadar. Data-data mengenai belang mereka telah tercatat oleh para pengawas klub. Pihak klub juga berusaha menggali informasi tentang rahasia militer dari ketiga perwira dengan cara pemerasan. Namun mereka berikat tetap tidak menyerah setelah yakin bahwa klub itu merupakan sarang mata-mata musuh. Selain itu, ketiga perwira tersebut juga memberitahukan kepada anggota parlemen itu bahwa di sana terdapat seorang wanita terkenal dari Australia yang tidak disebutkan namanya, beserta seorang sopir dari London, sejumlah istri dan gadis-gadis anak beberapa tokoh politik dan pemerintah yang terlibat sebagai anggota klub. Pihak pemerintah tidak segera bisa menjernihkan masalah karena negara dalam keadaan perang. Apalagi beberapa catatan hitam telah sempat bocor ke dalam parlemen dan beberapa surat kabar telah memuat berita hangat tentang skandal yang melibatkan beberapa tokoh politik sehingga membentuk opini umum yang luas. Tidak lama kemudian media massa yang dikuasai oleh konspirasi mulai menyerang pemerintah, Asquith dan berbagai kementeriannya dengan memuat nama mereka yang dilingkari dalam tanda tanya besar mengarah kepada tuduhan. Pribadi Asquith pun tidak luput dari serangan tuduhan. Pada masa sebelum perang, ia dituduh punya hubungan lama dengan beberapa penguasa Jerman. Pada masa sebelum perang, di samping memberi dukungan kepada Kaisar Jerman Gulai, sementara itu gerakan bawah tanah menyebar data-data dan dokumen dari daftar hitam tentang kebejatan moral para tokoh politik dan pemerintahan Asquith yang telah terjalin dalam klub. Tujuannya tentu saja untuk membentuk opini umum, persis seperti yang terjadi menjelang revolusi Prancis. Posisi Asquith dan pemerintahannya makin terjepit. Tak ada jalan lain baginya kecuali mengundurkan diri bersama pemerintahan kabinetnya hanya sebulan berselang setelah berita skandal moral diangkat ke atas permukaan, tepatnya pada bulan Desember 1916. Kemudian Asquith diganti oleh pemerintahan 3 serangkai, yaitu George Lloyd sebagai Menteri Luar Negeri dan Churchill sebagai Menteri Pertahanan. Nah, padahal tokoh-tokoh ini ya secara umum banyak dikagumi oleh publik dunia. Mereka dianggap sebagai pahlawan ya di dalam perang dunia II ya, dan di dalam berdirinya negara Israel. Jadi itulah mereka pandai menutup kejadian sebenarnya. Padahal si penjahat, si bajingan sebenarnya itu dianggap sebagai pahlawan. Sebenarnya pahlawan dihabisi dengan berbagai macam cara, dianggap sebagai penjahat. Nah, kalau kita lihat di protokol Zionis hal itu sangat jelas. Namun yang lebih harus kita perhatikan sebenarnya adalah kondisi bangsa saat ini.
banyak pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga negara, jika kita cermati, mereka tidak memfungsikan diri sesuai dengan amanat daripada terbentuknya lembaga itu. Banyak kasus menyeratkan itu. Sebagai lembaga hukum terutama di Polri umpamanya sudah sangat jelas bagaimana peran Sambo di dalam banyak hal yang terungkap lantaran kasus pembunuhan terhadap Joshua, pembunuhan berencana ya. Dan kemudian persidangannya pun terjadi kasak kusuk, bahkan dilontarkan oleh Mahfud MD sendiri sebagai Menko Polhukam bahwa ada usaha-usaha peringanan hukuman. Sementara sebaliknya ya, Eliezer ya, Baradae yang sebagai justice kolabor, faktanya dihukum melebihi hukuman daripada istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati ya, dan Kuat Ma'ruf serta Ricky Rizal. Nah, di sini menunjukkan sebuah ketimpangan hukum. Nah, kalau kita baca yang di atas tadi, sementara di negeri ini juga banyak klub-klub yang terselubung, yang hanya dimasuki oleh kalangan tertentu. Apakah yang terjadi ini juga sama dengan seperti yang terjadi di belahan negara lain ketika kekuatan terselubung sedang merongrong dan merampas, merampok kekuasaan suatu negara beserta sumber daya dan sumber manusianya sekaligus. Oke, kita lanjut ya. Data seperti atas juga dialami oleh penulis buku ini, Admiral William Gegard, karena memang ini ditulis oleh William Gegard, seorang mantan anggota intelijen Inggris, yang ia sendiri adalah salah satu agen rahasia Inggris berpangkat admiral yang memiliki pengalaman khusus dalam dunia rahasia. Ia mengatakan, jadi ini yang mengatakan adalah penulis buku ini ya, aku pernah bertugas dalam berbagai operasi sebagai perwira agen rahasia selama Perang Dunia I. Aku merasa berkewajiban untuk mengatakan hakikat yang sebenarnya tentang ekor peristiwa menyedihkan yang menimpa ketiga perwira angkatan bersenjata Inggris tadi. Aku sangat terkejut dan hampir tidak percaya ketika aku mendapat sebuah laporan mengenai klub itu dan keterlibatan ketiga perwira tersebut dalam sebuah pertikaian tajam. Mereka bertiga telah dicantumkan dalam catatan militer Inggris bahwa mereka bertiga telah terbunuh dalam sebuah operasi militer, sedang wanita Australia tadi bersama sopirnya ditangkap dan ditahan selama masa perang. Ia dikeluarkan setelah perang usai tanpa diajukan ke pengadilan dengan dalih berdasarkan Undang-Undang Darurat Perang Kerajaan. Anggota parlemen yang telah membeberkan rahasia skandal itu tiba-tiba menghilang dari arena politik tanpa meninggalkan alasan sedikit pun. Datanglah giliranku pribadi setelah aku bisa mengetahui secara mendalam tentang rahasia itu. Aku ditugaskan oleh pemerintah George Lloyd dalam operasi militer di kapal selam. Dengan kata lain, aku dimutasikan dari dinas intelijen ke bidang persenjataan kapal selam pada jajaran Angkatan Laut Inggris. Selama operasi, kami kehilangan 33% perwira yang bertugas. Aku termasuk salah satu orang yang selamat berkat keajaiban belaka. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Durasinya sudah terlalu lama. Dari pengalaman penulis buku ini sendiri tampak jelas bagaimana kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan tiga serangkai di Inggris waktu itu dalam usahanya membunuh orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan kekuasaan terselubung, sedang kaki tangan mereka diselamatkan dengan cara seolah-olah dipenjarakan untuk mengelabui masyarakat umum, seperti nasib wanita Australia dan sopirnya itu. Ada dalang yang memainkan wayang tiga serangkai di balik layar.
Ya, sebagai pengambil kebijakan, sebagai pemimpin pemerintahan, atau setidaknya adalah yang sedang berkuasa, tentu seharusnya memahami hal-hal semacam ini, sebab hal ini terus berlangsung dari waktu ke waktu sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan kisah-kisah Mesir, kisah-kisah para nabi adalah juga adanya kekuatan-kekuatan yang menentang. Tapi perbedaannya adalah ketika para nabi itu mendapatkan petunjuk, sementara manusia-manusia zaman sekarang, karena perilakunya sangat jauh dari karakter seorang nabi, seorang rasul, oleh karena itu tidak mendapatkan bimbingan untuk membongkar sebongkar-bongkarnya terkait dengan kekuatan terselubung. Ada beberapa orang, beberapa tokoh yang memiliki perasaan yang peka, ya, pandangan batin yang mumpuni. Namun itu pun juga menjadi sasaran percobaan-percobaan mencelakakan, bahkan sampai pembunuhan. Salah satu tokoh di negeri ini seperti Soekarno, walaupun di hal yang lain ada juga secara pribadi Mas Despleng tidak sepakat dengan tindakan-tindakan Soekarno, tetapi dalam melawan konspirasi terselubung, kekuatan terselubung, sosok Soekarno pernah memberikan contoh kepada bangsa dan negara ini. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika tidak berkenan, dan silakan tulis komentar Anda. Tetap jadikan Pancasila sebagai dasar khilafah bangsa Indonesia, sebab Pancasila adalah khilafah rasa Nusantara. Jangan fobi dengan khilafah, jangan fobi dengan Islam, jangan takut dengan Islam. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di jalur perubahan.